selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Reza Pahleviando selaku Kepala Bidang Transportasi Darat dari National Logistic Community atau NLC ya Pak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Abdul dan rekan-rekan yang join ya. Perkenalkan, saya Reza Palevi, saya dari Deputi Transportasi Darat dari National Logistic Community Pak atau NLC ya Pak ya. Selamat siang Baik. rekan-rekan Pak, semua. Ya Pak. Baik Pak. ya, Pak sebelum mengulas tentang topik ini barangkali untuk permulaan Pak, Baik. mungkin dari Pak Reza bisa memperkenalkan NLC Pak. Ini kan jadi tahun keduanya dari NLC ya Pak. Ya betul Pak. Kebetulan nanti bulan depan 22 September itu genap kami berulang tahun untuk tahun pertama Pak ya. Nanti kemungkinan sih acaranya ada di Wish Prime Pak di daerah Kelapa Gading di hotel di Wish Prime. Nanti kalau bisa mungkin rekan-rekan join ya semua yang bisa eh, kita rayakan bersama nanti anniversary kami yang pertama itu Pak. Baik, baik. Sejauh ini Pak, sepak terjang dari analisis seperti apa Pak selama 2 tahun terakhir Pak? Eh, Tentunya kami berkorelasi, kami berkoordinasi juga Pak. Di antaranya kami juga menggandeng beberapa BUMN mungkin Pak ya. Kemarin ya sempat kami juga ke eh, salah satu BUMN Pak, PT Pos, kemudian ada beberapa sih Pak, mungkin saya agak sebutkan satu persatu. Kemudian kami juga menjalin keanggotaan kami Pak. Secara ini kami terus memperluas jaringan kami. Kemarin itu sempat ada, kalau nggak salah sih sekitar 7 atau 8 DPW Pak ya sekarang ya. Termasuk dengan di wilayah Sumatera, wilayah Jawa dan juga Kalimantan Pak. On progress sih nanti mungkin akan memperluas juga ke Indonesia wilayah Timur Pak untuk membangun kemitraan Pak ya atau keanggotaan nanti di sana Pak. Seperti itu mungkin Pak Baik, Abdul. ya artinya secara kepengurusan sudah masuk ke daerah-daerah ya Pak ya, dari tingkat Ya, provinsi sampai ke kabupaten Pak ya. ya jadi kita sebenarnya di sini ada DPP Pak di pusat. Dari DPP nanti akan membentuk masing-masing DPW Pak untuk masing-masing wilayah. Jadi kebebasan untuk berkreasi, kemudian apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan itu DPP hanya mengetahui sih Pak. Nantinya DPW akan mengusulkan sendiri-sendiri untuk program kerjanya. Kurang lebih seperti itu Pak Abdul. Baik, baik. Oke, langsung saja Pak, terkait topik Baik. menarik Pak, pada sekitar 21 Juli ya Pak, ada semacam operasi gabungan dari Jasa Marga terkait razia truk odol nih Pak di jalan tol Cikampek. Sejauh Ya, yang NLC amati, saat itu kondisinya seperti apa Pak? Dari laporan dari jadi kawan-kawan Pak. ya kemarin memang saya sempat ada itu Pak edaran ya Pak ya resmi dari Jalan Jasa Marga Toll Road Operator Pak ya mengeluarkan edaran bahwa pada 2023 itu mereka melakukan razia odol Pak 2023 mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai kalau nggak salah sore sekitar pukul 15.16 WIB yang berada di kilometer 29A di dulunya ex gerbang tol Cikarang Utama Pak ya di sana. Banyak kendaraan yang terjaring, Pak. Memang jumlah secara ini ya, saya belum pada data dipastikan ada berapa. Cuman waktu itu memang beberapa kendaraan sempat diberhentikan, beberapa kendaraan juga sempat dilakukan sanksi, Pak ya, administrasi seperti itu. Beberapa kendaraan yang ditemukan melampaui odol ya untuk overdimension dan overloading ya. Itu langsung diberi tindakan, Pak, dan juga pengarahan oleh dinas terkait, Pak. Gitu. Baik, apakah selama razia tersebut mungkin dari salah satu member NLC yang terjaring mungkin atau ketika di lapangan mengetahui langsung Pak? Sejauh ini sih belum ada anggota yang mungkin terjaring atau mungkin terkena razia tersebut. Secara ini sih kita belum ada laporan itu sih Pak. Itu. Jadi masih aman lah. Pak, sebenarnya kalau melihat razia ini kan bukan yang pertama kali ya, maksudnya dari banyak Ya. pemberitaan yang ada itu sering baik dari Jasa Marga, Kemenhub, dan kepolisian untuk melakukan razia truk odol di tol Cikampek. Kenapa Betul. masih terjadi Pak menurut analisis Pak? Memang praktek odol ini Pak ya, overdimension, overload
kelebihan dimensi atau kelebihan beban ya Pak, loading pada muatan mobil ini ada beberapa aspek sih Pak yang memang kami apa namanya rangkum Pak ya. Di antaranya adalah kenapa sih masih lolos gitu ya. Yang pertama itu ada kesenjangan dalam penegakan hukum sendiri itu Pak. Jadi meskipun sering dilakukan razia, kemudian apa namanya beberapa instansi pemerintah juga kadang-kadang melakukan operasi gabungan ya Pak ya di jalan-jalan, tapi pada kenyataan di lapangan itu masih ada beberapa yang lolos Pak, walaupun sudah ditemukan kendaraan overdimensi kemudian overload itu masih bisa lolos. Artinya kesenjangan ini ada beberapa yang kena, ada beberapa juga yang ternyata masih bisa ya mungkin oknum dan sebagainya itu masih lolos, sehingga ini menjadi peluang bahwa ya ketegasan sih Pak dari instansi terkait ini memang harus ditegakkan kembali. Lalu yang kedua, kenapa tidak jera adalah keuntungan ekonomi, Pak. Jadi praktek odol ini kenapa sering dilakukan? Karena baik pemilik truk ataupun driver itu mereka memang secara terang-terangan kalau odol itu kan mendapatkan tambahan ya Pak ya. Harusnya ini dimuat oleh satu setengah mobil atau 2 mobil, kemudian mereka atur sehingga dengan ongkos 2 mobil mereka cukup memberangkatkan 1 mobil. Nah, motivasi ekonomi ini juga merupakan salah satu faktor Pak yang mendorong kenapa odol ini kok sulit sekali untuk ditegakkan, karena memang ada beberapa benefit yang atau aturan yang diabaikan gitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengawasan Pak menurut kita. Pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan dan dimensi ini tidak optimal lah Pak. Dalam artian jalan tol itu kan sebenarnya dalam tanda kutip salah satu alternatif ya Pak bagi driver untuk menghindari mungkin jembatan timbang di jalan biasa, kemudian ada beberapa pembatasan atau operasi gabungan yang ada di jalan-jalan yang selain jalur alternatif atau di luar jalur tol kan seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin Pak yang keempat ada infrastruktur Pak, infrastruktur kapasitas jalan ya. Yang tadi saya jelaskan, yang terakhir itu rendahnya kesadaran dan kepatuhan Pak. Jadi beberapa pemilik truk dan juga pengemudi itu masih belum menyadari Pak bahwa resiko odol itu bahaya gitu. Jadi mereka mengabaikan faktor resiko seperti itu sih Pak. Jadi memang untuk mengatasi ini memang harus ada penegakan hukum yang tegas, kemudian pengawasan yang lebih baik, kampanye kesadaran dan juga infrastruktur didukung Pak ya, seperti perluasan jembatan timbang dan sebagainya, ataupun kampanye misalkan dilarang odol itu selebaran-selebaran itu cukup disosialisasikan kembali sehingga memastikan bahwa odol ini memang benar-benar disampaikan dan ditegaskan gitu Pak secara aturan. Seperti itu Pak Abdul. Baik. Untuk bentuk sanksinya Pak, sejauh ini yang baru diterapkan oleh Kemenhub atau kepolisian itu sejauh apa Pak, dan kenapa masih belum jera Pak? Ya, jadi kalau bentuk sanksi Pak ya sebenarnya baik dari Dinas Perhubungan sebagai mungkin dari perwakilan pemerintah ya, instansi yang bertanggung jawab, dan juga dari satuan lalu lintas ya Pak, satuan lintas dari kepolisian juga sebenarnya sudah ada beberapa sanksi sih Pak. Di antara sanksi-sanksi ini kalau terkait dengan undang-undang itu ada beberapa Pak. Yang pertama itu denda. Jadi pengemudi atau pemilik truk itu yang terbukti melakukan pelanggaran odol itu mereka dapat dikenai denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan berapa kelebihan batas legal yang diizinkan, kemudian berapa yang mereka lewati, itu kan nantinya akan dikonversi kemudian menjadi dendanya. Kemudian yang kedua sanksinya adalah penahanan truk Pak, di mana kalau terbukti bahwa nanti truk ini melakukan praktek odol, baik overdimension, dilakukan penahanan Pak oleh Dinas Perhubungan atau kepolisian. Kendaraan ditahan kemudian disita oleh pihak berwenang sebagai sanksi. Penahanan truk ini berlangsung sampai misalkan kewajiban denda ataupun dan lain sebagainya itu diselesaikan gitu Pak, termasuk dengan mendengarkan baik dari driver maupun pemilik itu disosialisasikan Pak terkait dengan larangan odol ini seperti itu. Kemudian sanksi yang ketiga ini yang cukup berat, yaitu pencabutan izin. Itu mungkin yang agak tegas sih, izinnya dicabut Pak oleh Dinas Perhubungan. Izin ini kan bisa jadi izin usaha yang melekat di badan usaha ataupun izin yang di kendaraan, misalkan KIR ataupun mungkin surat SIPA atau IBM dan sebagainya. Kemudian upaya sanksi yang lain mungkin di blacklist Pak. Selain dicabut izinnya, juga perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat odol ini juga dapat dilakukan blacklist sehingga mereka dilarang untuk beroperasi.
seperti itu, ataupun mengurus izin yang sudah diblokir. Kemudian mungkin ada sanksi hukum lainnya ya Pak, yang mungkin sanksi administratif. Jadi mereka juga mungkin ada sanksi pidana dan sebagainya supaya nanti pada tingkat pelanggaran tertentu itu hukumnya bisa berlaku sesuai dengan peraturan undang-undangan yang mungkin lebih tinggi tingkatannya. Jadi seperti itu Pak, kurang lebihnya. Oke. Yang selama ini terjadi sanksinya sebatas apa Pak Reza? Iya, kalau selama ini yang kita perhatiin dari kawan-kawan sih baru masih sebatas denda aja sih Pak. Denda dan penahanan truk paling mentoknya karena tidak mau membayar denda sehingga kendaraannya ditahan seperti itu Pak. Cuman kebanyakan sih selesai di sana Pak. Jadi memang masih sifatnya sih material ya Pak ya, masih belum apa namanya jadi administratif lah Pak, belum terlalu tegas secara ini. Jadi masih ada celah di situ. Masih artinya masih belum sampai pada pencabutan izin Pak yang Pak Reza maksud tadi. Iya betul Pak. Setahu kita belum sampai ke sana. Jadi masih sanksi denda dan juga tilang sih Pak. Seperti itu. Baik. Pak, melihat tol Jakarta Cikampek ini kan tidak hanya dari Jakarta saja gitu. Banyak lintas daerah berlalu lalang di sana. Sebenarnya kalau melihat asal kendaraan dan jenis kendaraan, muatan yang diangkut ini, pengamatan dari NLC itu dari mana saja Pak, dan muatan apa saja sih Pak biasanya? Kalau yang muatan dari mana-mana Pak. Muatan dari hampir seluruh Indonesia sih Pak kalau dari NLC sendiri Pak. Cuman kalau bicara berpusat memang adanya di DKI. Kenapa Pak? Ya khususnya yang pelaku odol ini biasanya pelakunya dari mana Pak kendaraannya? Bisa dari mana aja Pak. Pada umumnya praktik odol itu kan tidak terbatas Pak hanya pada perusahaan perorangan. Tapi kadang-kadang juga melibatkan perusahaan angkutan besar atau angkutan kecil. Ada kemungkinan bahwa baik perusahaan perorangan maupun perusahaan angkutan ini dalam praktek odol itu karena punya motivasi ekonomi yang sama ya Pak ya. Jadi mungkin mereka ingin barangkali meningkatkan keuntungan dari situ. Akhirnya ya beberapa sih mungkin ya sempat-sempat untuk memberikan kelonggaran lah Pak, untuk memberikan muatan melebihi batas yang diizinkan. Gitu. Selain itu juga kadang-kadang dari driver langsung Pak, kadang-kadang yang kita nggak bisa kontrol itu kan orderan langsung dari driver langsung kepada pemilik pribadi. Mereka ini kan semata-mata hanya melihat keuntungan saja Pak, dengan mengabaikan faktor-faktor atau resiko daripada safety ya Pak ya, atau keamanan. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Kalau dari jenis kendaraan, artinya dari kendaraan yang kecil sampai yang besar pun melakukan odol ya Pak di jalan tol Cikampek ya Pak? Kebanyakan sih besar Pak, jadi mulai dari tronton ya Pak ya. Tronton, CDD ke atas Pak kebanyakan. CDD, tronton, kemudian trailer, mobil-mobil besar yang kebanyakan memang mereka masih ada space untuk bisa dilakukan penambahan ya Pak. Yang seharusnya sebenarnya sih kalau secara berat sudah terpenuhi kan harusnya tidak boleh ditambah seperti itu. Dengan komoditas pun beragam ya Pak? Tidak terbatas sembako atau apa? Kalau komoditas itu sebenarnya kan yang pengecualian, ada beberapa pengecualian Pak. Untuk odol itu kan seperti sembako ya Pak ya. Barang-barang konstruksi itu kan juga sebenarnya bagian dari pengecualian. Jadi memang ya beragam sih Pak. Kebanyakan sih memang kayak barang konstruksi sih memang odol Pak ya. Kebanyakan kan mereka over dimension dan overload gitu kan. Cuman untuk mungkin barang-barang paket atau komoditas yang seperti barang-barang industri yang lain, misalnya kayak seperti chemical ataupun oil itu kan memang beberapa perusahaan menerapkan regulasi bahwa tidak boleh odol gitu Pak ya. Tapi beberapa gudang mungkin ya sudah untuk mungkin sudah jatuh ke 3PL atau perusahaan logistik sehingga mereka ya sudah Pak ini tanggung sekalian dibawa, itu juga ada juga. Tapi beberapa yang sudah paham dan menerapkan standarisasi sih lebih bagus sih Pak gitu. Artinya tidak semua perusahaan yang di komoditas sama itu mereka melakukan odol Pak. Tapi beberapa memang sudah jatuh ke 3PL ataupun logistik yang lain itu sudah mulai longgar gitu Pak. Pak, melihat pengertian dari odol sendiri kan overdimensi dan overloading. Apakah kendaraan yang overdimensi itu udah pasti overloading Pak, atau sebaliknya Pak? Dan dominan kalau di Jakarta tol Cikampek ini mana yang apakah seimbang atau seperti apa Pak di sana Pak? Oke, jadi
eh, memang kalau kita lihat Pak ya, kalau di jalan tol itu misalkan kapasitas bak gitu kan dia melebihi daripada tinggi bak itu kan sudah termasuk over dimension kan gitu Pak. Cuman di sisi lain ini yang agak sulit itu yang overload Pak. Jadi semisal kendaraan kapasitas 15 ton. Ketika kita kasih 16 atau 17 ton itu kan sebenarnya overloading juga ya Pak ya. Cuman kan Ya, banyak yang itu lolos karena itu secara kasat mata atau tangible itu tidak terlihat Pak gitu. oh, Yang terlihat banget itu memang kendaraan yang secara ini jalannya pelan Pak. Walaupun muatannya sudah pas gitu ya, ditutup dengan terpal dan lain sebagainya atau masuk ke dalam box. Cuman secara kita lihat kendaraan itu benar-benar jalannya pelan, kemudian dia membawa beban yang berat seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya secara ini sih banyak Pak, cuman sulit untuk ya itu tadi diidentifikasi mungkin Pak ya karena infrastruktur dan sebagainya memang dari sisi pemerintah sih harus mendukung juga sih untuk apa namanya kita untuk bisa menertibkan odol itu gitu. Jadi harus mungkin ada semacam baik. alat teknologi yang bisa membaca lah ini oh iya ini ternyata beratnya sekian gitu kan gitu. Yang banyak yang nggak ketahuan itu yang overloadnya Pak. Kalau yang over Hmm. dimension sih masih secara tangible sih kelihatan gitu. Gitu Pak. Oh, ada argumen bahwasanya kalau untuk over dimensi ini kan tidak semuanya kan muatan berat ya, Pak. Ada muatan Ya, ringan. betul Itu seperti betul apa, betul Pak. Pak? Kalau overdimension itu sebenarnya lebih pada keluar daripada kapasitas volumetrik ya Pak ya, itu kubikasi ya. Jadi semisal kalau kita bicara mobil tronton gitu Pak ya dengan 35 kubik gitu. Ternyata pada pelaksanaannya itu ditumpuk-tumpuk sehingga itu sudah melampaui daripada 35 kubik Pak, misalkan 40. Jadi tinggi di atas misalkan maksimal 3 meter sama dia sama perilaku odol ini dinaikkanlah jadi 3,5 atau 4 meter. Nah ini kan sebetulnya walaupun barangnya ringan Pak, kadang-kadang memang ringan sih Pak kebanyakan, makanya itu sebenarnya odol itu kan sudah membatasi baik dari sisi volume maupun berat ya Pak ya. Seperti itu. Jadi memang kalau yang ada juga yang sudah over dimension, overload juga gitu. Itu juga ada juga. Jadi bukan sekedar overloading gitu. Cuman memang kalau yang over dimension itu belum tentu overload seperti itu sih Pak. Cuman itu terlihat sih sebenarnya secara ini karena kapasitas itu tadi kan di buku kir itu terlampir jelas ya Pak ya berapa sih maksimum weight kemudian berapa berat yang harus dibawa gitu kan dan juga apa namanya panjang lebar tinggi volume dari kendaraan ini kubikasinya berapa seperti itu Pak Abdul. Baik. Dan pelaku over dimensi cukup banyak juga ya, Pak? Untuk saat ini bisa dibilang lumayan sih Pak, lumayan banyak juga gitu untuk over dimension sendiri ya, apalagi barang-barang ringan ya Pak, itu yang paling banyak Hmm. sih. Barang-barang komoditi pasar, barang pindahan, itu kebanyakan kita lihat sih memang diterpalin sampai keluar-keluar dari mobil gitu kan. Gitu. Baik. Pak, sebenarnya kalau melihat resiko keamanan dan keselamatan dengan dampak dari truk odol, Mm-mm. khususnya di jalan tol Cikampek ini yang selama ini Ya. terjadi apa, Pak? Ada catatan khusus nggak, Pak? Misalnya ada Mm. kendaraan truk odol terus berdampak entah itu dari kemacetan atau Mm. kecelakaan di jalan tol itu. Ya, begini Pak, kalau praktik truk odol itu ya Pak ya, itu otomatis kan menimbulkan berbagai macam resiko keamanan ya Pak ya, dan keselamatan. Di antaranya tentu yang pertama kecelakaan lalu lintas Pak. Karena biasanya kendaraan yang overload ini kan mereka melebihi batas dari legal atau aturan yang sudah dibuat. Sehingga mengakibatkan kendaraan ini sulit untuk dikendalikan. Karena itu tadi harusnya kendaraan mampunya sekian ton, membawa sekian ton, sehingga meningkatkan resikonya terjadinya kecelakaan, terutama pada tikungan, turunan, atau pada saat melakukan pengereman mendadak. Kemudian yang kedua, tentunya mengakibatkan kerusakan jalan, Pak. Truk odol yang membawa muatan berat, ini kan juga dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan tol maupun jalan biasa, Pak. Termasuk nanti permukaan jalan mudah retak, kemudian konstruksi kendaraan yang misalkan hanya mampu mungkin menahan secara struktur berapa ton, dilalui kendaraan dengan kapasitas yang di atas kemampuannya itu kan juga dapat menimbulkan kerusakan Pak, yang juga kerusakan ini berdampak negatif pada keselamatan pengguna jalan ya Pak ya, karena ini juga nanti kan larinya ke maintenance jalan juga yang membutuhkan biaya yang tinggi. Lalu selain itu mobil odol itu kan juga pastinya kebanyakan memberikan waktu respon yang lambat. Truk yang odol ini waktu responnya terhadap bahaya atau situasi darurat
karena beban berat, mereka otomatis akan lambat, Pak. Mereka butuh waktu untuk menahan, misalkan untuk ngerem, kemudian mencegah risiko untuk menghindari bahaya dan sebagainya, itu mereka lebih lambat. Kemudian yang terakhir tentunya pencemaran karbon dioksida, Pak, atau penurunan kualitas udara ya, karena dengan beban yang berat, kebutuhan emisi kendaraan tentunya semakin banyak sehingga gas buang pun akan lebih tinggi. Ini yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara juga, berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan dan masyarakat ya Pak, sekitarnya. Kemudian risiko keamanan juga Pak. Jadi karena truk odol ini bagi pengendara yang lain ini kan kalau mereka over dimension itu kan menghalangi namanya pandangan Pak bagi pengemudi yang lain. Jadi ketika kita di belakang truk odol itu kita blind spot Pak, lihat ke depan pun susah karena mereka sudah menutup sebagian jalan ya Pak ya, lajur. Jadi ini sangat bahaya Pak untuk resiko kecelakaan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Baik. Pak, sebenarnya kalau melihat lambannya truk odol ketika melaju di jalan tol ini kan sudah diatur dari operator ya Pak untuk dia menggunakan lajur sendiri gitu. Apakah tidak cukup Pak? Karena mungkin volume Pak, kalau kendaraannya banyak dan juga misalkan mereka overloading, kecepatannya di bawah standar dan mereka berkumpul gitu Pak di lajur itu, nantinya itu akan mengganggu kendaraan lain yang ingin lebih cepat Pak. Apalagi kita bicara ternyata jalur, walaupun mereka banyak Pak ya jalurnya, bisa jalur 3, 4, bahkan 2 pun masih kurang gitu Pak. Karena memang volumenya kan banyak Pak, lebih banyak daripada mobil pribadi yang relatif lebih lancar gitu. Walaupun disediakan jalur sendiri ya Pak ya. Seperti itu. Jadi tetap menurut kita sih ya itu akan berdampak pada kelancaran dan ketertiban lalu lintas sih Pak, seperti itu. Oke. Semenjak ada tol layang itu cukup membantu nggak sih Pak? Tol layang itu mengurangi untuk kendaraan pribadi ya Pak ya, kan mobil-mobil besar tidak lewat tol layang, jadi memang cukup membantu sih Pak untuk kendaraan pribadi untuk memperlancar laju ya Pak ya, laju traffic ya Pak ya, untuk memindahkan kemacetan. Cukup membantu sih Pak itu untuk jalan tol layang. Cuman memang kita bicara odol ini kan lebih kepada perlambatan secara kecepatan sih Pak. Jadi kalau walaupun di bawah di atas lancar, di bawah macet kan nanti masih sayang juga itu kan, menjadi hambatan lah bagi pengendara yang lain, seperti itu Pak. Baik, saran dari NLC sendiri untuk operator ketika razia truk odol ini apa Pak? Apa yang perlu dikoreksi Pak dari rangkaian razia selama ini Pak? Kalau koreksi, saran mungkin Pak ya, bukan koreksi ya dari NLC. Untuk Jasa Marga dan juga sebagai kepada instansi penyedia layanan jalan tol, kemudian kepada satuan mungkin lalu lintas PJR, kemudian pihak-pihak yang terkait. Yang pertama mungkin saran dari kita razia rutin dan konsisten Pak. Jadi Jasa Marga perlu melakukan razia odol yang rutin, konsisten, terjadwal dan reguler sehingga membantu meningkatkan kesadaran atau awareness dan kepatuhan daripada pelaku truk yang melebihi muatan dan juga melebihi dimensi yang diizinkan. Kemudian yang kedua, Jasa Marga mungkin dapat berinvestasi ke teknologi Pak ya, mungkin dia bisa nanti ada pendeteksi kendaraan sehingga dipantau melalui sensor kendaraan ini, sudah melalui kamera pemantau dan sebagainya untuk memantau apakah kendaraan ini ternyata sudah melampaui dimensi dan juga load atau muatan barang itu secara aturan gitu. Kemudian yang ketiga, kerjasama, kemudian mungkin Jasa Marga kerjasama dengan pihak polisian atau dinas perhubungan lebih untuk melakukan operasi Pak ya, gabungan ataupun melakukan razia-razia lagi, ditingkatkan supaya lebih efektif. Kemudian selanjutnya mungkin edukasi ya Pak ya, dan kesadaran. Jadi Jasa Marga melakukan campaign yang menyadarkan tentang resiko dan konsekuensi dari praktek odol gitu Pak, bahaya odol, kemudian sehingga masyarakat ini lebih paham Pak ya, masyarakat tentang aturan berlalu lintas dan juga keamanan di jalan gitu. Kemudian selain itu juga mungkin ada sanksi yang tegas Pak dari pemerintah untuk supaya ini menimbulkan efek jerah gitu Pak bagi praktek odol gitu. Kemudian mungkin beberapa pengawasan pada titik distribusi, nanti di titik awal mulanya, jadi sebelum masuk kepada jalan tol itu sudah mulai diidentifikasi, mungkin ada indikasi terjadinya odol. Selain itu juga penggunaan rambu dan marka jalan yang jelas. Jadi nanti memang penggunaan rambu ini juga
tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa kalau bisa dipisah Pak kendaraan dengan odol, bukan odol ya, kendaraan pelan, dan ini kan memang harus dipisahkan ke jalur lambat dan sebagainya. Hal ini, strategi ini diharapkan dapat secara konsisten dilakukan itu untuk mengurangi odol lah Pak, nanti secara berlanjutan, berkesinambungan ke depan, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan di jalan. Seperti itu Pak Abdul. Pak, terkait campaign untuk kesadaran tidak melakukan odol ini kan dilihat dari pelakunya ini kan tidak hanya dari perusahaan besar, juga banyak juga dari perorangan gitu Pak. Apakah secara komposisi memang kalau pelaku truk odol khususnya di tol Cikampek ini memang rata-rata perorangan Pak? Pada umumnya memang praktek odol ini tidak terbatas Pak pada perorangan. Tapi kan juga beberapa perusahaan angkutan besar dan juga kecil dan beberapa yang baru membangun juga mungkin ada beberapa yang masih menerapkan praktek odol. Cuma memang kalau kita bicara banyak mungkin yang mengabaikan regulasi yang dari perorangan Pak, apalagi yang dari driver yang tadi sempat kita sampaikan ya. Jadi memang harus ditingkatkan lagi Pak untuk penindakannya, ditegaskan. Jadi sanksinya harus diperkuat lagi sehingga ini ke depan tidak terjadi lagi. Kemudian kenapa sih kok sulit untuk dibina ya Pak ya, atau kok nggak ada efek jerak gitu kan? Nah itu memang baik lagi Pak. Yang pertama itu tingkat keuntungan Pak, ini tinggi. Perusahaan perorangan ini kan kadang mereka mengabaikan yang namanya faktor safety di jalan. Mereka hanya melihat sebagai sisi keuntungan semata saja Pak. Jadi karena kendaraan bisa memaksimalkan muatan gitu Pak, sehingga dapat mendapatkan tambahan gitu ya tanpa harus menambah kendaraan gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang ya kenapa odol itu masih sering terjadi gitu Pak, memaksimalkan keuntungan gitu. Itu sih Pak. Baik. Apakah perorangan ini memang terbilang susah untuk Pak dikontrol gitu Pak, karena mungkin kita tidak tahu bisa mendeteksi kantornya di mana atau di poolnya di mana gitu Pak? Ya memang kalau perorangan itu agak ya sulit, kadang drivernya Pak malah yang komunikasi kan kadang dengan kita sebagai pengguna jasanya kan, kadang mereka juga nggak terlalu terlibat. Memang ini agak sulit sih Pak, karena nggak semuanya punya standar yang sama dan beberapa perorangan pun ternyata masih bisa jalan gitu kan Pak. Harusnya kan ya ini secara regulasi dan aturan sih memang harus ditegakkan kembali Pak. Jadi kalau perorangan ini masih jalan, ya sampai kapanpun menurut saya ini akan ada Pak. Dan juga penindakannya masih bersifat material Pak ya, atau administratif. Tentunya ini belum menimbulkan efek jera gitu Pak, bagi perilaku odol gitu sih Pak. Baik. Pak, kalau disampaikan tadi bahwasanya salah satu variabel penyebab juga itu kan terkait tarif Pak ya. Apakah menurut dari analisis sendiri, apakah perlu dibuatkan diatur gitu untuk tarif muatan ini seperti halnya yang dilakukan oleh angkutan penumpang Pak? Maksudnya standarisasi ya Pak ya? Iya betul. Apakah dibuat ya pasar bebas aja gitu? Sebenarnya pada prinsipnya setuju Pak Abdul. Jadi kami sebenarnya secara ini sih memang lagi mikir ini gimana ya supaya nanti bisa standar gitu Pak, supaya nggak terjadi odol. Itu kan salah satu supaya solusinya memang kita buat standarisasi tarif Pak. Itu saya setuju dengan wacana atau kebijakan tersebut, kita setuju. Cuman harus diperhatikan juga Pak untuk pengaturan tarif itu kan harus memperhatikan beberapa aspek Pak ya. Di antaranya keseimbangan keuntungan ekonomi. Pengaturan tarif ini kan harus mencakup keseimbangan antara keuntungan ekonomi yang adil bagi pemilik truk dan perusahaan angkutan dengan keamanan dan keselamatan jalan. Tarif yang terlalu rendah itu kan dapat mengurangi daya tarik bagi pemilik truk untuk mematuhi peraturan. Kemudian tantangan yang lain tentunya memperhitungkan perbedaan jenis kendaraan Pak dan kapasitas truk. Ini juga menjadi salah satu kenapa sih standarisasi tarif itu sulit gitu. Karena tarif muatan itu kan harus mempertimbangkan perbedaan macam-macam jenis truk ini Pak, supaya memastikan keadilan dan juga kepatuhan dari semua pihak yang terlibat gitu. Kemudian selain dari jenis truk juga penegakan dan pengawasan Pak.
pengaturan tarif muatan ini juga harus dikawal ketat, Pak. Jangan sampai beberapa follow atau ikut terhadap aturan hukum yang jelas, tapi yang lain ternyata melanggar gitu, Pak. Akhirnya nggak jalan lagi gitu. Di beberapa orang kemudian mengikuti gitu, beberapa perusahaan mengikuti aturan single tarif misalkan, tapi beberapa itu tadi yang lolos tadi mereka banting harga dan sebagainya, akhirnya kan jadi tidak standar lagi gitu. Itu sih Pak. Kemudian mungkin yang terakhir konsultasi Pak ya, dengan para stakeholder, jadi semua masyarakat umum maupun ini semuanya Pak ya, baik pemilik truk, kemudian mungkin customer, mungkin beberapa instansi ini harus sama Pak terhadap tarif muatan ini harus disetujui oleh semua pihak lah Pak. Jadi artinya tidak standar ini memang harus dipakai gitu. Karena pengaturan tarif ini bisa jadi memang solusi Pak bagi truk odol, tapi perlu dipertimbangkan juga secara hati-hati dan implementasikan dengan bijaksana. Karena kalau tidak nanti hasilnya yang diinginkan jangan sampai malah bikin masalah baru gitu kan, artinya sudah dibikin standar tapi yang lain tidak follow, jadi nggak ini lagi gitu Pak. Sebenarnya sih kalau bisa distandarisasi itu solusi Pak menurut kita itu. Kalau di internal NLC sendiri apakah sudah menjadi wacana Pak untuk standar tarif Pak? Oh iya, kita sudah ada wacana Pak, nanti termasuk nanti kan balikan itu juga salah satu isu ya Pak ya, dari Jakarta Surabaya misalkan maupun dari Surabaya Jakarta itu kan saring plang harga ya Pak ke sana karena saring-saring balik, jadi itu memang harus bukan cuma NLC mungkin Pak ya, semua organisasi, semua lembaga, instansi, stakeholder itu berkumpul Pak, harus kita buatkan standar Pak di situ supaya bisa jalan semua gitu. Baik, sejauh ini Pak progresnya apakah masih ada mungkin beberapa resisten gitu atau sudah satu suara untuk penetapan satu tarif ini? Sebenarnya sih sudah mulai satu suara Pak. Resistensi sih memang tidak terlihat Pak ya, gelombang penolakan atau anti itu. Cuman pada praktek lapangannya memang balik lagi Pak, karena ada beberapa yang tidak terjangkau Pak oleh lembaga atau organisasi seperti kita, misalkan kayak perusahaan perorangan, kemudian supir truk yang mereka ternyata sudah ongkosannya PP, itu kan kita sama sekali tidak terjamak ya Pak. Itu kadang-kadang merusak harga pasar sih Pak. Jadi kadang-kadang sudah dibikin satu tarif, kemudian dibikin standarisasi, masih aja bisa kelewat gitu Pak. Itu memang harusnya itu tadi Pak, mengaturan ini tidak mudah, tapi memang harus kita sih sepakat dan setuju nanti arahnya ke sana. Seperti itu Pak. Baik. Dengan demikian secara tegas berarti NLC juga menolak ya Pak untuk praktek odol ini Pak, untuk pelaku membernya ya Pak? Iya betul Pak. Kami tidak mendukung odol Pak, jadi kami tidak setuju kalau ada kendaraan atau anggota kami yang melakukan atau menjadi bagian dari odol ya Pak, over dimension atau overload, seperti itu Pak. Baik, tapi dalam kenyataannya kan kalau di member NLC yang saya lihat kan ada beberapa yang juga bermain project cargo nih Pak, yang tentunya ini juga punya potensi odol. Apakah ini sudah ada jalan tengahnya Pak soal ini Pak? Nah ini Pak, memang praktek project cargo ini perlu pendekatan sih Pak, memang Pak, yang bijaksana dan terencana lah Pak dari kita internal ya Pak ya, untuk melakukan mungkin edukasi ya Pak ya, dan juga meningkatkan kesadaran awareness. Jadi para anggota itu kita berikan sosialisasi, kemudian sering-sering kita melakukan implementasi peraturan internal sehingga semua anggota itu juga copy dan mengetahui bahwa ini loh bahayanya dari odol. Selain itu juga memang kita harusnya bentuk tim lagi Pak untuk audit dan pengawasan ya Pak ya. Jadi apakah benar berapa anggota yang didata, kemudian ditemukan melakukan tindakan odol gitu kan, sehingga selanjutnya dapat kita lakukan atau kita berikan sanksi yang tegas gitu Pak kepada anggota yang ternyata terbukti gitu kan melakukan odol. NLC kan secara aturan kan kita ikutin aturan pemerintah Pak ya, kita mendukung odol, jadi kita akan berikan sanksi yang tegas Pak sesuai dengan peraturan internal kita, ADART kita seperti apa nanti tentunya akan kita tindak. Jadi selain tadi memang penyuluhan dan kolaborasi ini memang harus sering kita tingkatkan sih Pak ke masing-masing anggota, sehingga semua terkopi bahwa odol ini memang kita harus dukung program pemerintah gitu Pak untuk dilakukan zero odol di 2023 Pak ya. Dan selain itu juga yang paling penting sih pembinaan Pak dan pengembangan. Jadi mungkin ada program-program nanti dari DPP, sosialisasi kepada DPW gitu Pak ya, pada anggota, khususnya yang kargo Pak ya, proyek kargo yang memang kebanyakan
over dimension itu untuk melakukan manajemen logistik Pak yang lebih efisien dan lebih baik lah. Artinya untuk menekan cost pun kan sebenarnya ada beberapa cara juga. Di antaranya kan seperti kolaborasi antar perusahaan logistik dan sebagainya. Artinya bisa menekan cost tanpa harus melakukan odol seperti itu Pak. Baik, baik. Oke. Dalam kaitannya penegakan hukum odol ini kan sejauh ini kan masih terbatas pemilik kendaraan dan mungkin driver ya Pak, belum sampai menyentuh dari pemilik barang gitu. Kalau NLC melihat kondisi seperti itu seberapa Pak, melihat posisi pemilik barang yang ya kayaknya anteng-anteng saja gitu Pak? Ya memang betul Pak, ini pemilik barang kan juga bisa dibilang memiliki peranan penting ya Pak ya, dalam memastikan kepatuhan gitu Pak terhadap aturan muatan kan dan dimensi yang berlaku. Mereka itu harusnya bertanggung jawab Pak, memang secara memastikan bahwa barang yang diangkut itu harus sudah sesuai Pak dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kan seperti itu, harusnya seperti itu. Kemudian bagaimana nih NLC melihat posisi pemilik barang yang belum tersentuh hukum odol, bahkan beberapa kemungkinan ada beberapa hal sih Pak yang mau kita mungkin dengan pemilik barang sampaikan. Yang pertama tentunya kita edukasi Pak dan berikan kesadaran lagi Pak. Jadi NLC harus berperan aktif dalam kesadaran terhadap pemilik barang tentang pentingnya mematuhi batas muatan Pak dan batas dimensi yang diizinkan. Jadi ini karena itu tadi Pak berkaitan juga dengan resiko ya yang nantinya akan ditanggung oleh pemilik barang jika mereka tetap memaksakan odol secara safety, kemudian kecelakaan lalu lintas, kemudian mereka sebagai pemilik barang pun kan secara mitigasi resikonya lemah Pak. Artinya harusnya pemilik barang itu sadar bahwa barang yang digabung dalam odol itu secara faktor resiko lebih tinggi daripada yang ikutin odol regulasi Pak ya, zero odol. Kemudian kita dengan pemilik barang melakukan kolaborasi dan keterlibatan Pak supaya menciptakan lingkungan yang patuh terhadap peraturan dan keselamatan lalu lintas gitu. Kemudian di sisi lain kita juga akan ada sanksi atau konsekuensi Pak jika pemilik barang ternyata di sini ditemukan melakukan praktek odol gitu Pak. Ya sih. Jadi misalkan oh ya kita tolak aja muatannya, atau misalkan oh ternyata barangnya bermasalah terhadap hukum gitu kan. Kita tentunya akan menempuh jalur hukum yang relate atau mungkin masih berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku ya Pak ya, sesuai undang-undang. Jadi penting untuk dicatat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh NLC ini kepada pemilik barang itu haruslah menciptakan kesadaran dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Jadi bukan semata-mata untuk mengenakan sanksi Pak atau hukuman kepada pemilik barang. Jadi pemahaman dan kesadaran ini pentingnya untuk mengetahui peraturan itu menciptakan supaya lingkungan yang lebih aman, kemudian teratur di dalam industri logistik Pak ya, ke depan dan juga angkutan barang. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Baik. Artinya selama ini sanksi yang terjadi itu yang menanggung pemilik truk ya Pak atau driver ya Pak? Untuk sementara ini ya Pak, kalau di jalan gitu. Apalagi kalau misalkan pemilik barang ternyata tidak mengasuransikan barangnya Pak, itu memang agak riskan juga itu sebenarnya. Memang harus disosialisasi lagi Pak ya. Artinya asuransi itu, peranan asuransi kan menjadi sangat penting ketika terjadi sesuatu di jalan. Cuman di sisi lain asuransi pun saya juga yakin ketika mereka mitigasi terjadi kejadian gitu Pak ya, mereka akan lihat apakah kendaraan standar atau tidak, kan ternyata pas dicek kendaraannya tidak standar dan sebagainya akan mengakibatkan gugur atau gagal klaim, kan itu juga perlu diedukasi gitu Pak kepada baik pemilik barang maupun pemilik truk gitu kan, itu Pak tentang bahayanya odol ini, seperti itu Pak. Baik. Dan sampai saat ini mungkin secara daya tawar atau posisi mungkin pemilik barang masih punya punya power untuk menekan dari pemilik kendaraan Pak ya, untuk mau tidak mau harus terima dengan ongkosan segitu ya Pak. Bisa dikatakan seperti itu Pak? Ya betul Pak. Memang rata-rata seperti itu Pak. Yang kondisi di lapangan sih kebanyakan seperti itu. Jadi milik barang itu sudah sampaikan loh Pak, budget sekian, sudah terserah Bapak mau muat berapa, misalkan muatan tanggung gitu Pak ya, nggak cukup satu mobil, tapi mereka sudah bilang oh ya Pak ongkosannya tidak cukup untuk 2 mobil. Jadi kadang-kadang dilemanya memang di situ Pak. Jadi pemilik barang pun sudah memberikan patokan gitu terhadap ongkosan seperti itu. Baik.
Dan kalau misal nggak cocok ya tinggal pindah perusahaan lain gitu ya Pak, dari pemilik Iya, barang gitu ya Pak. betul Pak. Jadi bergeningnya dari pemilik barang kepada kami selaku penyedia jasa transportasi Pak ya. Mereka seperti itu. Jadi sudah memaksakan kalau tidak mau tidak apa-apa. Nanti pasti akan ada yang ambil dan kebanyakan Pak yang ambil memang itu tadi Pak. Kalau nggak driver langsung ya perorangan itu Pak. Jadi kadang sulitnya regulasi itu di situ Pak. Pemahaman terhadap aturan itu memang harus ditegakkan sih Pak. Seperti itu. Baik. Umumnya untuk cara bernegosiasi dengan pemilik barang seperti apa Pak? Biar tetap Oh, dia patuh gitu dengan iya. aturan yang ada. Ya, tentu 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 gini Pak, ada beberapa strategi Pak dan metode yang mungkin akan ditetapkan oleh NLC Pak ya, untuk supaya pemilik barang ini mengetahui kondisi lapangan gitu Pak. Mungkin yang biasa kita lakukan yang pertama pertemuan tatap muka Pak, itu salah satu cara yang menurut kita paling efektif ya Pak ya. Jadi dengan mengadakan pertemuan gitu kan dengan pemilik barang, kemudian bisa langsung ataupun melalui konferensi video ataupun dan lain sebagainya, itu kita sampaikan kondisi lapangan yang dihadapi, tantangan di jalan, sehingga pemilik barang ini tahu Pak resikonya. Kemudian di sisi lain juga kita bisa melakukan survei atau penelitian Pak, nanti mungkin apa sih yang rata-rata kebutuhan dan masalah yang dihadapi Pak oleh pemilik barang angkutan. Survei ini kan untuk membantu perspektif dan kebutuhan pemilik barang ini secara lebih mendalam. Artinya apakah nanti diganti metode pengirimannya atau seperti apa, sehingga masih tetap ketemu gitu. Kemudian mungkin bisa diadakan FGD atau forum group discussion, grup diskusi kelompok dan workshop mungkin Pak ya. Nanti diselenggarakan forum workshop yang melibatkan pemilik barang gitu Pak, sehingga nantinya mungkin pemilik barang akan memiliki pengalaman gitu Pak, tantangan apa sih yang dihadapi oleh para pelaku logistik ini Pak di lapangan seperti itu. Kemudian mungkin nanti komunikasi mungkin Pak secara berkala ya, kami perlu komunikasi berkala kepada pemilik barang, kondisi terkini di lapangan seperti ini, seperti itu. Jadi untuk membantu hubungan antar pemilik barang dan penyedia jasa ini saling terkait dan menguntungkan gitu. Itu Pak. Tapi ya tanpa mengabaikan perspektif Pak ya dari pemilik barang ya, bahwa dalam bernegosiasi kan NLC juga harus bisa memahami perspektifnya seperti yang tadi Pak Abdul sampaikan kan. Mendengarkan secara aktif, ternyata di lingkungan mereka hanya melihatnya harga murah gitu kan Pak dan sebagainya. Itu memang harus dicarikan solusinya supaya harga tetap dapat murah tapi pengirimannya tercapai dan tanpa melanggar odol seperti itu. Baik. Kurang lebihnya. Tapi ada mungkin barangkali ada kondisi tertentu memang pemilik barang ada yang mungkin masa bodoh ya Pak. Walaupun tahu kondisi Ya. lapangan yang gitu Pak. Ya kalau aktual di lapangan memang kadang-kadang acuannya hanya harga saja sih Pak, karena Pak pemilik barang itu. Jadi mereka mengabaikan faktor-faktor keselamatan, mereka mengabaikan mungkin secara terang-terangan ya malah mereka terus terang Pak, saya ada budget sekian gitu. Jadi sudah tidak kadang-kadang membebaskan kepada kita kan, udah Bapak terserah mobilnya apa gitu. Yang penting ya harga sekian Bapak bisa bawa kan gitu. Karena seperti itu sih Pak. Memang Nah, kalau kebanyakan untuk Mas Sabun itu untuk hanya terbatas di muatan tertentu Pak atau hanya terjadi beberapa muatan tertentu Pak? itu hanya muatan tertentu saja sih Pak. Itu di luar industri, di luar itu bisa dibilang sebenarnya sih jarang juga ya Pak ya. Itu sudah jatuh ke biasanya sih udah tangan-tangan kedua atau ketiga sih Pak sebenarnya, bukan pemilik barang langsung bahkan. Kadang-kadang yang kita temuin seperti itu. Kalau pemilik barang langsung saya yakin mereka akan aware dengan barangnya, mereka akan sangat hati-hati ya Pak ya. Apalagi kalau barang ini perishable atau gampang rusak gitu kan. Mereka akan sangat aware terhadap barangnya gitu. Kebanyakan sih memang sudah jatuh ke tangan-tangan kedua sih Pak atau ketiga. Itu memang salah satu ini kita sih memang. Itu. Baik, baik. Pak, dengan yang Pak Rezi sampaikan ini, tentu pasti NLC punya concern khusus terhadap praktek odol ini, Pak. Dan apakah dari NLC punya semacam roadmap itu, Pak, untuk membantu pemerintah mengurangi praktek odol, Pak? Iya, sebagai organisasi logistik atau angkutan Pak, NLC ikut mengambil peran Pak ya tentunya dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi praktek odol. Nah, langkah-langkah mungkin Pak ya, atau roadmap mungkin nanti ke depan yang diambil tentunya yang pertama NLC harus menggalakkan penyuluhan Pak dan kesadaran. Jadi balik lagi Pak,
kita berkumpul nanti dengan anggota, kita lakukan penyuluhan supaya meningkatkan kesadaran bagi anggota tentang risiko, Pak, dan praktik odol. Dengan pemahaman kesadaran ini diharapkan nanti NLC dapat mengontrol ya untuk cenderung memenuhi batas muatan, Pak, dan batas dimensi yang diizinkan. Kemudian untuk selanjutnya kebijakan internal yang ketat mungkin, Pak, nanti DPP sebagai pengampu kebijakan, Pak, ya, kepada DPP nantinya juga mengimplementasikan aturan internal mungkin, Pak, ya, yang ketat mengenai batasan muatan dan batasan dimensi yang diizinkan. Mungkin kebijakan ini harus juga mencakup sanksi atau konsekuensi bagi anggota yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian selanjutnya dari aturan yang kita buat, kita melakukan pengawasan, Pak, dan audit. Jadi sudah dilakukan penyuluhan, kemudian sudah dibuatkan kebijakan, selanjutnya dilakukan pengawasan, Pak, dan audit. Apakah para anggota ini mengikuti daripada kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh NLC. Selain itu juga mungkinnya ke depan seperti yang kita lakukan kemarin, Pak, kami kolaborasi juga dengan berbagai pihak berwenang, Pak, ya, seperti Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian untuk melakukan seminar bersama, Pak. Seperti kemarin kita lakukan juga di DPW Banten, Pak, di BSD. Transku hadir ya, Pak, dengan NLC Delivery waktu itu. Kita undang juga sosialisasi dengan Dishub, kemudian dengan Lantas, lalu lintas atau lalu lintas. Kemudian selain itu juga kita melakukan pelaporan, Pak, dan transparansi ya. Jadi NLC mendorong anggotanya untuk melaporkan, Pak, kalau terjadi praktek odol atau pelanggaran lainnya yang terjadi baik di internal organisasi maupun yang ada di luar. Syukur-syukur yang di internal organisasi dulu, sehingga laporan-laporan ini segera ditindak, Pak, masalah itu dengan lebih cepat dan lebih tepat. Apakah kemudian diberikan teguran atau sanksi dan sebagainya. Jadi memang NLC ini punya komitmen, Pak, dan roadmap khusus ke depan ini terkait odol adalah kami ini harus berperan aktif, Pak, dalam mendukung upaya pemerintah lah, menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur di industri logistik dan juga angkutan barang. Kurang lebih seperti itu, Pak Abdul. Baik, terakhir Pak Reza. Ya. Kalau kita ketahui kan sebenarnya dari pemerintah itu menargetkan zero odol kan di tahun ini ya, Pak, di per Januari 2023 gitu. Tapi faktanya kan masih banyak pekerjaan rumah, Pak. Masih banyak PR lah gitu ya. Kalau saran dari NLC, Pak, untuk menuju zero odol itu apa, Pak? Apa yang perlu dibenahi atau masukan dari NLC, Pak? Ya, memang zero odol ini tidak mudah ya, Pak, ya. Banyak sekali yang harus dipersiapkan, baik sumber daya maupun infrastruktur, Pak, ya. Dari sisi pemerintah maupun masyarakat, kami sebagai pelaku, Pak, ya, transportasi. Nah, yang paling penting adalah untuk mengatasi risiko keamanan dan juga keselamatan itu memang kita harus menghindari yang namanya odol, Pak. Penegakan hukum itu harus tegas. Kemudian mungkin masukan aja, Pak, bagi pemerintah. Pertama, tentu penegakan hukum yang tegas. Lalu yang kedua, razia rutin. Kampanye kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Dan juga beban maksimum yang diizinkan. Nah, selain itu juga pemilik truk dan juga perusahaan angkutan jasa juga harus sadar, Pak, dan bertanggung jawab bahwa kendaraan yang mereka jalankan tiap hari dalam kegiatan operasional itu harus mengikuti peraturan, sehingga nantinya tujuan odol ini adalah untuk mengurangi resiko kecelakaan dan juga meningkatkan keselamatan, Pak, bagi semua pengguna jalan. Itu sehingga tujuan itu dapat tercapai. Itu, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak, mungkin saran terhadap pemerintah ya. Baik, oke, terima kasih Pak Reza untuk waktunya, Pak. Semoga diskusi ini bisa menjadi bahan semacam campaign juga ya, Pak, untuk teman-teman tracking untuk semakin aware, Pak, ya, tentang bahaya dari praktek odol ya, Pak. Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Reza. Sukses selalu buat NLC, Pak. Pak Abdul, terima kasih, Pak Abdul. Selamat siang. Selalu, Pak. Siang. Siang. Assalamualaikum. Mari, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.